Ya, buku matematika halaman 127. Di situ kita akan belajar tentang hubungan antar garis. Betul? Ya, Michelle. Ya, hubungan antar garis. Ternyata garis itu punya hubungan. Ya, garis itu punya hubungan. Oh, ini yang videonya nggak aktif. Kalian ada kan ya? Ikut belajar ya. Oke. Ya, garis itu ternyata punya hubungan yang halaman 127, Stanley. Ya, garis itu ternyata punya hubungan di mana ya ternyata hubungan itu bukan cuma hubungan antara anak dan orang tua, bukan hubungan cowok cowok dan cewek yang lagi pacaran, bukan hubungan antara suami dan istri, bukan hubungan antara siapa? Misalnya Eli sama Clarissa hubungan pertemanan, bukan hanya itu. Ternyata garis itu juga punya hubungan, garis punya hubungan. Wow, keren ya. Oke, kita akan belajar hubungan antar garis. Sebelum kita masuk ke situ, Bapak akan menjelaskan apa garis itu. Garis. Bentar. Oh, oke. Garis. Garis itu apa? Nih contoh. Sebelum kita masuk ke garis. Sebelum adanya garis, pasti ada titik. 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 Nah, ini titik. Sebelum adanya garis. Nih, Bapak lagi buat titik di layar. Nah, ini titik. Garisnya mana? Belum ada. Nah, sekarang dari titik-titik ini yang Bapak buat ini bisa muncul yang namanya garis. Contoh misalnya, Bapak akan buat garis dari sini, titik ini, ke titik ini yang menghubungkan. Nah, ada tuh garis. Artinya garis apa? Garis itu yang menghubungkan dua titik atau lebih. Itu garis. Kalau cuma satu titik yang nggak bisa dihubungkan, artinya kalau cuma satu titik yang nggak ada garis. Tapi kalau dua titik bisa kita hubungkan. Contoh dari garis ini nih, ya dari garis ini Bapak mau hubungkan ke garis yang ini, ya ke sini. Nah, ada garis. Akhirnya bisa timbul garis, bisa muncul garis. Nah itu. Ya, jadi dari titik-titik kita bisa menghubungkan titik-titik itu sebagai garis. Pak, bisa lebih dari dua titik nggak? Bisa. Contoh, tadi dari sini ke sini, terus Bapak mau hubungkan lagi dari sini ke sini. Oh, bisa. Oh, ini ada berapa titik berarti? Ada 3 titik nih. Bapak mau hubungkan lagi misalnya dari sini ke sebelahnya nih. Sebelah kanannya ke sini. Nah, bisa. Akhirnya, mau hubungkan lagi dari titik sini ke titik sini. Nah, bisa. Jadilah garis nih. Jadilah bangun datar nih. Jadi bangun datar itu apa? Pertemuan beberapa garis. Garis itu apa? Pertemuan atau hubungan apa? Garis itu yang menghubungkan titik-titik. Itu garis. Ini garis itu yang menghubungkan titik-titik. Ini getok aja misal getok. Getok palanya itu misal. Ya.
Garis itu yang menghubungkan titik-titik. Nah, kita belajar hubungan antar garis, hubungan yang seperti apa? Oke ya, sampai sini paham dulu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Dari halaman 128, Niko. Halaman 128. Ya. Jadi dari titik-titik ini kita bisa menarik garis. Kita bisa membuat garis. Dengan apa? Menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, hubungkan lagi. Nah, boleh lebih dari 2 titik enggak? Boleh. Hubungkan lagi. Nah, ini garis nih. Hubungkan lagi. Hubungkan lagi. Hubungkan lagi. Nah, ini garis semua nih. Ini garis. Sekarang titiknya hilang. Kenapa? Karena udah dihubungkan. Nah, udah nggak kelihatan lagi titiknya. Nah, sampai sini paham ya? Ini masih apa namanya? Masih pengertian tentang garis. Nah, garis itu ada 2. Bukan hanya 2, sebenarnya ada 3. Tapi yang satu kita nggak pelajarin. Yang pertama, garis seperti ini. Yang kedua, garis seperti ini. Yang ketiga, garis seperti ini. Atau garis yang ini. Ya. Ini Bapak tulis ini A, di sini B, di sini C, di sini D. Garis yang C sama yang D ini sama. Cuma beda arahnya doang. Ini garis apa? Garis diagonal. Dan garis diagonal ini kita nggak pelajari. Ya, kita nggak pelajari. Yang kita pelajari itu cuma garis yang A dan B. Oke. Garis A itu apa? Garis A. Ya, ada yang jawab nih. Siapa nih? Oh ya, oke, Farisa. Garis A itu apa? Oke, Anjas, good. Garis A, betul Anjas. Ya. Garis A itu disebut garis horizontal. Ya. Farisa. Oke. Ini horizontal. Berarti kalau garis yang B, ini garis vertikal. Nah, nih. Ya. Ini yang kita pelajari. Horizontal itu yang tidur, vertikal itu yang berdiri. Ya. Nah, hubungannya gimana? Hubungannya nih, contoh misalnya garis horizontal yang ini Bapak mau deketin. Bapak mau tempelin ke vertikal. Ini nempel dia.
Hubungannya apa? Ada hubungannya. Garis, hubungannya di mana dia hubungannya? Nih, di sini. Di sini tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya sini hubungan. Hubungan apa itu? Hubungan yang namanya berpotongan. Jadi garisnya saling memotong. Nah, ini hubungannya. Garisnya saling memotong. Ya, sebelum ke situ, ini bedain dulu ya, bedain dulu. Mana yang horizontal, mana yang vertikal. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Ya, ini diingat-ingat dulu ini. Horizontal, vertikal. Nah, ini diingat-ingat dulu ini. Nah, garis itu pasti garis yang lurus. Nggak ada garis yang, contoh misalnya, Bapak buat seperti ini. Apakah ini garis? Apakah ini garis? Ya, garis. Tapi bukan garis lurus. Ini garis apa? Garis lengkung. Ini garis lengkung. Ya. Ini masih gampang. Ya. Ini masih gampang. Oke, coba baca dulu deh. Halaman 128. Michelle, yuk. Baca Michelle, yuk. Kumpulan titik-titik dari situ aja. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujungnya lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh kedua titik. Oke. Atasan dulu, Michelle. Kumpulan titik-titik yang atas. Kumpulan titik-titik pada gambar berikut semakin ke kanan semakin rapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Oke, baru bawah yang kotak biru. Selain itu, terdapat juga Michelle. Bawahnya, selain itu, terdapat juga yang di bawah kotak biru. Yang mana, Pak? Yang di bawah kotak biru. Selain itu, selain itu terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal tersebut juga garis tegak. Garis horizontal tersebut juga garis mendatar. Perhatikan gambar di samping. Oke, good. Thank you, Michelle. Ya. Jadi di situ ada garis PQ. Garis PQ merupakan garis vertikal. Garis yang tegak lurus. Bukan tegak lurus, sorry. Garis yang ke atas. Ya. Garis XY merupakan garis horizontal, garis yang tidur. Kalau vertikal berdiri, kalau horizontal tidur. Ya. Nah, sekarang coba kerjain dulu latihannya, halaman 129. Ini cuma ya garis horizontal, vertikal. Ya, coba langsung aja di buku cetak. Ya, nomor 1, berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan garis lurus. Mana yang garis lurus di situ? Gampang.
Kalau yang nomor 2, ikutin tuh yang dibaca Michelle tadi yang di kotak biru. Yang di kotak biru tadi. Ada garis lurus, sinar garis, segmen garis. Ini sebenarnya sama aja. Ya. Sebenarnya sama aja, cuma dibikin ini aja, dibikin apa istilah-istilahnya. Ya, oke Clarissa, tunggu ya. Terus nomor 3, kalian disuruh buat garis. Dari titik itu, yang A ada titiknya tuh, ada 2 titik, yang B juga ada 2 titik. Udah tinggal disambung kayak tadi Bapak. Garis lurus ya, garis lurus. Terus nomor 4, kelompokkan jenis garis yang merupakan garis vertikal, garis horizontal, yang mana aja. Yang diagonal nggak usah. Nomor 2. Nomor 2 itu ikutin aja yang di halaman 128 yang dibaca Michelle tadi, Niko. Oke. Oh, Ashley bukunya ini ya, nggak ada ya? Ya, bentar Ashley. Nomor 2 maksudnya gimana? Kerjaan semuanya ya, Arya. Nomor 2, gini. Ini. Coba lihat di halaman 128. Di situ ada istilah garis lurus, ada istilah sinar garis, ada istilah segmen garis. Ya intinya sama sih, garis-garis juga. Cuma dibikin ribet aja. Bahasanya dibikin ribet. Gak apa-apa, Bapak jelasin aja. Segmen garis, bukan semen. Segmen sama semen beda. Ya, kalau semen itu buat bangun rumah, kalau segmen itu ya ini. Garis lurus itu berarti garis yang ya dia memanjang. Maksudnya memanjang seperti ini. Nih, dia di ujungnya ada tanda panah. Artinya apa? Itu bisa dilanjutin terus. Nggak putus. Nih, garis lurus. Ini bisa dilanjutin terus. Bisa semakin ditarik. Kalau mau ditarik ke atas lagi bisa, mau ditarik ke bawah lagi bisa. Nah, ini garis lurus. Tapi kalau sinar garis, itu di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik. Artinya apa? Startnya dari titik itu. Startnya, mulainya dari titik itu. Dan kita tarik garis dari titik ini ke, misalnya ke sini. Nah, jadi cuma satu doang dia yang ada titiknya. Yang ada panahnya.
Di sisi sebelahnya itu titik. Kenapa? Karena cuma satu sisi doang, cuma satu arah doang yang masih bisa ditarik. Ya. Artinya cuma satu arah yang bisa ditarik sampai tak terhingga. Kalau tadi garis lurus, dua arah itu bisa ditarik sampai tak terhingga. Makanya ada garis panahnya, dua-duanya. Kedua arahnya itu ada garis panahnya. Tapi kalau sinar garis cuma ada satu doang tanda panahnya. Cuma ada satu doang, satu sisi doang tanda panahnya. Kenapa? Karena cuma satu arah doang yang bisa ditarik sampai tak terhingga. Contoh lagi misalnya, nih di sini ada titik nih. Nggak ada, nggak muncul. Titik. Kita tarik. Nah, titiknya dari bawah tadi. Kita tarik ke atas. Yang bawahnya diam. Atasnya yang bisa kita tarik lagi. Sampai tak terhingga. Bawahnya nggak bisa. Itu sinar garis. Nah, bedanya kalau segmen garis tuh yang kayak tadi. Yang kayak Bapak menghubungkan garis-garis itu. Ini ada garis, di sini ada garis. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Nah, ini segmen garis. Kalau segmen garis itu dua-duanya titik. Artinya apa? Nggak bisa dipanjangin. Nggak bisa diterusin sampai tak terhingga, nggak bisa. Nggak bisa ditarik lagi. Segmen garis itu cuma dia menghubungkan antar titik. Nah, itu bedanya. Segmen garis, sinar garis, sama garis lurus. Ya kan intinya apa? Sama-sama garis. Cuma ya beda istilah aja. Yang satu garis lurus, satu sinar garis, satu segmen garis. Atau ruas garis. Udah, itu aja. Ini semua kan garis. Garis, 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 garis. Sama aja sebenarnya. Ya. Ini mah nggak usah diambil pusing lah ini. Ya. Kayak tadi aja, take it easy aja. Ini enggak ini kok. Karena kita belajar tentang hubungannya. Ya, kita belajar tentang hubungan. Oh, Quincy. Quincy mana? Quincy mau nanya ya. Quincy tanya Quincy. Pak, maksudnya 4 kelompokan jenis garis, maksudnya itu kan A ke B terus B ke C, maksudnya garisnya. Oh, bukan. Contoh misalnya garis AB. Garis AB itu menurut kamu termasuk garis vertikal atau horizontal? Contoh misalnya garis CD itu termasuk garis vertikal misalnya. Tulis di bawah garis vertikal CD. Misalnya garis GH termasuk horizontal. Tulis GH itu di bawah horizontal. Kan ada tabelnya tuh ya. Di bawah horizontal, di bawah garis horizontal tulis GH. Misalnya. Gitu. Paham mungkin sih? Paham, Pak. Ya, jadi jangan dihubung-hubungin kalau itu. Itu kamu cuma kelompokin doang garis mana yang termasuk vertikal, garis mana yang termasuk horizontal. Tulis nama garisnya, entah garis AB, entah garis CD, entah garis MN, entah garis OP. Ya, itu. Itu kamu ngapain, Michelle? Oke ya. Nomor 5, gambarkan sebuah garis vertikal dan garis horizontal. Nah, udah tinggal gambar aja. Mana yang garis vertikal, mana yang garis horizontal. Oh, Clarissa kenapa? Mau nanya?
Kata Kayla Bapak arm. Oh, kepencet. Udah? Gampang lah, ini tinggal gambar-gambar doang. Garis, 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 garis. Ini kok kerjaan halaman berapa nih kok? Halaman 129 nih kok. Oh, sudah, ya. Besok hari Rabu kita ada jalan salib lagi. Ya, jadi semuanya tetap ikut kayak biasa, kayak waktu itu. Ini yang kedua. Ya, besok pagi-pagi jam 7.15. Sudah masuk Zoom. Ya, semuanya. Nanti Bapak akan cek siapa-siapa aja yang nggak masuk. Tahu misal ngapain kali Kayla ya? Michelle, kamu sehat Michelle? Apakah kamu lagi sakit Michelle? Enggak ya. Ayolah, kata si Michelle dia mau bikin cumi-cumi. Bikin cumi-cumi. Cumi-cumi. Tahu?
Oke, udah? Kalau sudah kita bahas, coba nomor 1. Nomor 1, Elis, coba Elis. Nomor 1, Elis. Baca soal, jawab. Bila di unmute, yuk. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Yang mana? A sama D. babi atau dodol? D. Dodol. Dodol, ya. Oke. Ya. A sama D. Ya. A sama D. Anjing sama dodol. Anjing sama dodol berarti itu garis lurus. Lucu ya kalau anjing garis lurus ya. Kalau anjing ada yang gendut, kalau dodol bisa lurus. Oke, nomor 2. Farisa, ya, Farisa nomor 2. Aduh, bentar. Ya, Farisa. Tentukan jenis garis berikut. A. P ke Q. Jadinya seperti kayak gini. Enggak, itu disebut garis apa itu? P ke Oh. Q itu garis apa? Garis lurus, sinar garis, atau segmen garis? Sinar garis. Oke, yang A itu sinar garis. P ke Q. Yang B? Yang B, MN. Segmen garis. Segmen garis. Yang C? Garis lurus. Oke, good. Thank you, Clarissa. Ya. Jadi, kalau yang A, garis PQ itu garis. Itu sinar garis. Jadi cuma satu arah doang yang bisa ditarik semakin panjang. Arah mana? Arah Q. Arah Q, arah yang ada tanda panahnya. Itu yang bisa kita tarik semakin panjang. Yang P itu nggak bisa, itu cuma titik. Jadi nggak bisa ditarik semakin panjang. Nah, kalau yang B garis MN itu segmen garis. Segmen garis itu nggak bisa ditarik. Entah itu dari sisi M, dari sisi N, itu nggak bisa ditarik semakin panjang. Ya, jadi itu segmen garis atau ruas garis. Nah, kalau yang C itu garis lurus. Garis EF, ya. Itu garis lurus. Artinya apa? Dari sisi E bisa ditarik semakin panjang, dari sisi F juga bisa ditarik semakin panjang. Makanya kenapa tanda panahnya ada 2. Itu. Oke, nomor 3. Kalau nomor 3 kita nggak bisa periksa. Ya. Yang penting kalian hanya buat garis dari titik kayak tadi Bapak aja. Ya. Nah, contoh misalnya kayak tadi nih. Di sini ada titik, ada titik, ada titik. Nah, buat garisnya. Ya udah tinggal dibuat. Nah, tuh. Udah selesai. Ya. Ada titik, ada titik.
buat garisnya. Ya udah. Mau pakai garis yang menggunakan segmen garis atau mau pakai garis yang merupakan garis lurus, boleh aja. Nah, tuh. Nih, boleh aja. Mau pakai segmen garis juga nggak apa-apa. Yang penting kan garis. Ini ya, yang nomor 3 ini. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Ini yang videonya aktif udah semua ya. Iya udah semua. Oke, yang nggak aktif. Ntar gantian ke Risa. Barusan kamu. Enrico. Yuk. Kelompokkan jenis-jenis garis berikut. Garis vertikal A ke B, I ke J, K ke L. Garis horizontal E ke F, M ke N, O ke P. Oke, good. Thank you Enrico. Betul. Ya. Garis vertikal itu garis AB ya. Ya, garis vertikal itu ada garis AB, garis IJ, garis KL. Pokoknya garis yang berdiri. Nah, itu vertikal. Kalau garis yang horizontal itu garis yang tidur. Garis OP, garis EF sama garis MN. Garis CD bukan. Garis GH bukan. Itu masuk ke garis diagonal. Jadi nggak kita masukin itu. Ya. Itu. Nah, nomor 5 kita juga nggak bisa periksa ini. Gambarkan sebuah garis vertikal dan garis horizontal. Ya, pokoknya garis vertikal itu garis yang berdiri, horizontal itu garis yang tidur. Udah. Vertikal yang begini, horizontal yang begini. Ya, udah. Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung aja tanya ya. Karena Bapak nggak kasih kesempatan untuk bertanya. Semua kalian kalau ada yang nggak ngerti langsung aja tanya. Tanya di chat aja dulu. Atau nggak kayak tadi kayak si Principal saya mau nanya, baru Bapak buka mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke halaman 130. Nah, ini baru Yoten berubah tempatnya ya. Tempat belajarnya berubah ya, Yoten ya. Pak, ini apa? Maksudnya apa, Clarissa? Halaman 130. Nah, di sini kita baru belajar hubungan dua garis. Ya. Gini. Kalau misalnya cuma ada satu garis, ya. Kalau misalnya cuma ada satu garis, contoh misalnya nih yang atas nih, garis A sama garis B. Garis AB ini nggak punya hubungan. Mau berhubungan sama siapa dia? Dia cuma sendiri. Jadi yang namanya hubungan antar garis itu minimal ada dua garis. Jadi kalau cuma satu garis itu nggak ada hubungan. Oke. Nah, ini garis AB tadi. Ya. Ya, ini garis AB. Ini Bapak tarik garis AB ini. Bentar. Nah, di bawah ini garis CD. Kalau cuma satu garis doang, garis CD ini juga nggak ada hubungan. Nah, gimana supaya mereka ada hubungan? Kita tarik lagi garis AB. Kita panjangin.
Sorry. Nggak lurus dia. Kita tarik lagi garis AB-nya. Kita panjangin. Nah, anggaplah lurus lah. Ya, agak susah. Nah, Bapak sengaja bedain warnanya supaya kelihatan. Tambahannya kelihatan. Garis AB udah kita panjangin. Sekarang garis CD kita panjangin. Karena kalau kita belajar hubungan antara garis, minimal ada 2 garis. Kita panjangin garis CD. Nah, garis AB-nya kita panjangin lagi. Hilang malah. Bentar. Bentar. Ulang. Tadi garis AB kita panjangin. Setelah itu garis CD kita panjangin. Nah, ini baru ada hubungan. Hubungannya di mana? Nih, di titik ini. Ya, nih. Di titik ini hubungannya. Di pertemuan ini nih. Nih. Ya. Yang Bapak kasih tanda silang. Itu hubungannya. Hubungannya apa ini? Hubungannya garis AB berpotongan dengan garis apa? CD. Garis AB berpotongan dengan garis CD. Nah, itu hubungan. Artinya kalau berpotongan itu dia saling menabrak. Dia saling menabrak. Itu berpotongan. Ya. Apakah hanya berpotongan aja? Bukan. Enggak juga. Apakah hubungan garis itu hanya garis yang menabrak? Enggak juga. Contoh lagi misalnya, di sini ada garis, di sini ada garis, di sini juga ada garis, ya. Di sini garis AB, di sini garis CD. Nah, tadi kalau yang pertama tadi, garis AB dan garis CD-nya itu kalau dipanjangin terus, itu nanti akan ketemu titik potong. Makanya ada garis berpotongan. Nah, pertanyaan Bapak, sekarang kalau garisnya yang seperti di depan nih, di layar, garis AB dan garis CD-nya seperti di depan, kalau dipanjangin terus, apakah ada perpotongannya? Apakah nanti akan ketemu titik potongnya? Coba, ketemu atau enggak? Coba jawab di chat. Kalau garis AB dan garis CD ini yang di layar nih, kalau kita panjangin terus, apakah akan ketemu titik potongnya? Coba, ketemu atau enggak? Coba jawab di chat. Kalau tadi kan yang pertama kan ketemu tuh
titik potongnya. Nah, kalau yang kedua nih, yang kayak di layar, ini kalau dipanjangin terus, garisnya akan ketemu nggak titik potongnya? Oke, Enrico. Oke, Arya, Yoten. Oke, Clarissa. Oke, Quincy. Nah, ini beda nih, ya. Jadi kalau garis AB dan CD ini yang di layar sekarang ini, kalau kita panjangin terus, coba kita panjangin. Nih. Kita panjangin. Kita panjangin. Apakah ketemu titik potongnya? Ya enggak. Ya, enggak ketemu. Pak, ini mah kurang panjang Pak garisnya, makanya nggak ketemu. Ya mau dipanjangin kayak gimana, sepanjang apapun nggak akan ketemu. Kenapa? Karena garisnya, nah ini hubungan yang kedua. Karena garisnya apa? Ini tadi garis B ya. Ini garis D. Karena hubungan kedua garis ini merupakan garis AB sejajar dengan garis CD. Oh, nggak bisa dimiringin. Posisinya kan kayak gini, Clarissa. Posisi awalnya kan kayak garis yang hitam, yang warna hitam. Jadi kita tinggal dipanjangin aja, jangan kamu belokin. Contoh misalnya, yang merah garis CD, kita belokin aja ke sini. Sorry. Ya, kita belokin aja ke sini. Ya namanya ini bukan diterusin. Garis CD-nya bukan diterusin ini namanya. Arahnya beda. Ya. Tapi ya posisinya tetap lurus. Ya, tetap lurus posisinya. Nah, yang nggak akan ketemu ujungnya. Nah, makanya karena dia nggak ketemu, jadi garis AB itu sejajar dengan garis CD. Ya, sejajar. Sejajar, gini, posisi sejajar itu nggak harus seperti ini. Ya. Posisi sejajar itu bisa aja seperti ini. Ini sama ini. Nah, ini sejajar nih. Pokoknya dua garis. Pokoknya harus dua garis. Ya. Ini sejajar nih. Tunggu garis ini dengan garis ini. Nah, ini sejajar nih. Walaupun dia miring. Oke, walaupun dia miring. Yang penting kalau kita panjangin nggak akan ketemu. Apanya? Titik potongnya. Ini kalau dipanjangin terus ya. Ini juga terus kalau mau dipanjangin ini terus nggak akan ketemu titik potongnya. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu titik potongnya. Itu. Oke ya. Ini hubungan yang kedua. Tadi yang pertama hubungannya apa? Berpotongan. Yang kedua, sejajar. Ya. Nah, hubungan yang keempat. Misalnya, di sini ada garis AB. Ya. Ini ada garis AB. Sini A, di sini B. B. Di sini ada garis, Bapak kasih warna merah deh, biar bisa bedain. Di sini ada garis CD. Di sini ada garis CD.
Ini garis C, garis D. Nah, sekarang garis CD ini kita akan bukan sejajarkan ya. Kita akan tempelin ke garis AB. Nah, jadi sekarang posisi garis CD-nya di sini. Ya, posisi garis CD-nya di sini dia. Nah, sekarang garis AB yang tadi kelihatan nggak? Ya udah enggak. Jadi hubungan garis AB dengan garis CD apa sekarang? Garis AB berhimpit dengan garis CD. Berhimpit artinya nempel. Nempel. Ini garis AB, ini garis CD. Nempel. Berhimpit. Coba mukanya Michelle sama mukanya boneka tempelin. Nah, itu berhimpit. Ya, nempel. Ya. Jadi garis AB-nya sekarang udah nggak kelihatan. Nah, mukanya Michelle sekarang udah nggak kelihatan. Udah ketutupan sama si boneka. Karena berhimpit. Itu arti berhimpit. Ya. Jadi kita udah belajar tiga hubungan antar garis. Yang pertama garis berpotongan. Berpotongan itu berarti garis yang ketemu titik temunya ada, ya. Ada titik temunya. Ya. Yang kedua garis apa tadi? Sejajar. Ya, garis jajar. Kalau garis jajar nggak ketemu titik potongnya. Nggak akan ketemu. Mau dipanjangin ke gimana pun nggak akan ketemu. Nah, yang ketiga garis berhimpit. Garis berhimpit itu berarti dia nempel garisnya. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya. Pak, tadi kan kalau garis yang hubungannya sejajar nggak ketemu titik potongnya. Berarti kalau misalnya dia nggak sejajar, ketemu dong. Ya, contoh misalnya, ini garis jajar nih. Ini Bapak gambar garis sejajar. Nah, ini mau dipanjangin kayak gimana pun nggak akan ketemu titik potongnya. Kenapa? Karena dia lurus. Ya, karena dia lurus. Ya. Beda dengan misalnya gini. Begini sama begini. Ya. Ini ada dua garis nih. Ini kalau dipanjangin ketemu titik potongnya. Ya. Contoh ini, Bapak panjangin. Nah, ketemu titik potongnya. Jadi awalnya kan dia posisinya nggak sejajar. Nih, begini posisinya. Nggak sejajar. Jadi kalau dipanjangin, ya ketemu dia. Ketemu titik potong. Nah, ya, itu. Jadi, ya ini, pahamin dulu perbedaannya. Garis berpotongan itu seperti apa, garis berhimpit itu seperti apa, garis jajar itu seperti apa. Oke, sekarang kita baca dulu. Coba halaman 130, hubungan dua garis, poin B. Ya, poin B, hubungan dua garis. Coba baca. Yoten.
Garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Garis yang saling sejajar dinotasikan dengan simbol atau. Perhatikan gambar berikut. Oke, stop dulu Yoten. Thank you. Bentar ya. Apa jelasin dulu. Garis yang saling sejajar disimbolkan dengan garis tadi kalau kata Yoten atau. Ya, jadi contoh misalnya nih yang di atas nih ya. Garis yang di atas ini. Ini Bapak kasih garis E, di sini garis EF, di sini garis GH. Berarti apa? Garis ini kan sejajar ya. Garis EF sejajar, nah ini, dengan garis GH. Nah ini maksudnya. Jadi simbol ini sama aja artinya dengan garis EF sejajar dengan garis GH. Ya biar nggak ngetik panjang-panjang aja. Makanya dikasih simbol ini. Sama aja artinya. Oke ya. Oke lanjut. Yoten. Mana Yoten? Garis P dan Q. Garis P dan Q merupakan dua garis yang sejajar. Ditulis P sejajar Q. Dibaca sejajar. Garis K dan L tidak sejajar. Sifat-sifat garis sejajar yaitu sebagai berikut. 1. Melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. 3. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Oke, thank you Yoten. Ya, nah, jadi tadi kan Bapak bilang kan hubungan antar garis itu nggak bisa kalau cuma satu garis. Minimal ada dua garis. Nah ini malah ada 3 garis. Ini ada garis jajar. Ya. Ini garis jajar. Ini kalau dipanjangin nggak akan ketemu titik potongnya. Ini 2 garis nih. Kita tambahin lagi 1 garis. Misalnya, nih, nah, garis yang ketiga. Nah, ini tadi garis pertama sama kedua itu sejajar. Karena kita tambahin garis ketiga, akhirnya muncul hubungan yang kedua, berpotongan. Berpotongannya di mana? Titik mana? Ini. Yang Bapak kasih tanda silang. Di sini sama di sini. Nah, ini berpotongannya. Ya. Ini berpotongannya. Ya, jadi minimal 2 garis. Bisa ada hubungan. Kalau ada 3 garis, bagus lagi. Lebih banyak lagi hubungan. Nah, contoh misalnya, tambahin lagi lah di sini garis jajar lagi nih. Ini garis jajar di sini. Nah, ini sejajar nih sama yang diagonalnya. Ada 4 garis nih. Bisa sejajar, bisa berpotongan. Ya, artinya berpotongannya nambah dia. Di sini juga berpotongan.
Nah itu. Ya. Oke. Itu garis jajar. Kita lanjut halaman 132. Coba buka halaman 132. Baca dulu garis berpotongan. Anjas. Halaman 132, garis berpotongan. Anjas, ada Anjas? Oh, ada. Garis berpotongan. Dua garis dikata saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar berikut. Garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Titik 0 adalah titik potongannya. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila dua garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berbentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol. Ya, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Garis K, bawahnya. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ditulis K dan L, dibaca K tegak lurus L. Oke, thank you Anjas. Ya. Jadi berpotongan itu, nah kalau tadi kita belajar berpotongan miring begini nih. Ini berpotongan. Berpotongannya di mana titiknya? Ya, di sini, tengah-tengah nih. Nah, sekarang kita belajar berpotongan tapi tegak lurus. Berpotongan tegak lurus berarti apa? Garis vertikal dan garis horizontal. Dia tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Di sini. Nih. Di sini. Nah, ini titik potongnya. Ini titik temunya. Nah. Ya. Kenapa ini tegak lurus? Karena ininya, karena di sini 90 derajat. Karena di sini 90 derajat. Artinya kalau 90 derajat berarti karena di sini siku. Makanya dia tegak lurus. Simbolnya apa? Vertikal, horizontal. Huruf T kebalik. Huruf T kebalik. Kalau tadi sejajar atau kalau kata Yoten. Nah, atau. Tapi kalau tegak lurus ini huruf T tapi kebalik. Ini berpotongan. Ya, ini berpotongan. Ya. Oke, garis berimpit. Halaman 134. Coba garis berimpit. Feni. Ya, Feni. Ya, Pak. Garis berimpit. 134. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus.
sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Perhatikan gambar berikut. Oke, thank you, Feni. Ya, misalnya di sini ada garis warna merah dengan garis warna misalnya warna biru. Ini sejajar. Ini sejajar ini. Nah, kalau titiknya ini kita hubungkan, garisnya ini kita hubungkan, kita tempelin, nah ini akan terlihat seakan-akan menjadi cuma satu garis. Nah, ini yang namanya berhimpit. Jadi apa? Garis merah berhimpit dengan garis biru. Atau kalau kita mau kasih namanya, garis AB berhimpit dengan garis CD. Pak, tapi nggak ada garis merahnya, Pak. Ada kalau dibuka. Ya, itu. Tapi kalau dihimpit, ditempelin, yang nggak kelihatan. Ya. Oke, silakan Clarissa. Ya. Ya, itu garis berhimpit. Nah, sekarang coba kalian kerjakan lagi halaman 131, 133, 135. 131, 133, 135. Langsung aja di buku cetak. 131, 135. 133 dulu. Nah, itu. Ya. Halamannya udah Bapak tulis di depan. Oke, kerjain dulu. Langsung aja di buku cetak.
Nah, kalau di halaman 131 itu tentang garis jajar. Ya, tinggal kalian pilih aja. Kalian checklist mana yang sejajar. Itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, kalian buat garis. Buatlah sebuah garis jajar dengan garis berikut. Yang A posisinya seperti itu garisnya. Nah, kalian buat sejajarnya. Yang B posisinya seperti itu. Yang C posisinya seperti itu. Ya, kalian buat sejajarnya. Nomor 4, garis jajar, garis yang sejajar dengan garis RS. RS, yang mana? Tuliskan 3 contoh benda yang memiliki garis jajar. Apa aja misalnya? Benda yang memiliki garis jajar. Apa itu? Kalau nggak ngerti tanya ya. Aku Clarissa, kerjain Clarissa. Tuh, halaman 131, 133, 135. Ya, Quincy. Mana dia? Ya, Quincy. Yuk. Mau tanya apa? Pak, maksudnya yang nomor halaman 133 nomor 4 maksudnya nanti kita gambar tegak lurus. Betul. Buatlah sebuah garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis berikut. Tegak lurusnya gimana? Contoh misalnya, nih di layar Bapak buat garis. Buat garis berpotongan yang tegak lurus dengan garis yang warna biru ini. Tegak lurus berarti apa? Siku-siku. 90 derajat. Berarti posisi garisnya ntar gimana dia? Iya, 90 derajat nih, lihat. Nah, ini yang merah.
miring juga dia. Karena di sininya harus 90. Di sininya harus 90 derajat. Karena kan tegak lurus dibilang. Berpotongan, ya berpotongan tegak lurus. Nah, kita buat yang warna merahnya. Itu maksudnya. Ya, paham Quincy? Ya. Jadi jangan asal. Maksudnya asal gimana? Ini udah ada garis warna biru. Ah, berpotongan kan? Ya berpotongan mah gini aja juga bisa. Ini bukan tegak lurus. Ya. Ininya nggak siku-siku, nggak tegak lurus. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan asal. Mintanya tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Ada lagi yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. Bapak akan bahas, kalian sambil periksa. Ya. Halaman 131. Berilah tanda centang pada garis yang sejajar. Garis yang sejajar itu mana? Garis yang A sama garis yang D. Ya, jadi yang dicentang itu yang A sama yang D. Ayam sama dodol. Ya. Yang A sama yang D. Yang dicentang. Oke, nomor 2. Buatlah garis yang sejajar dengan garis berikut. Ya, ini susah diperiksanya ini. Bapak contohin aja. Ya. Yang A misalnya. Yang A kan garisnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, berarti kalau buat garis jajarnya gimana? Ya, sama. Bapak buatnya warna lain deh, warna merah misalnya. Ini seperti ini. Nah, ini sejajar. Ya, ini yang A. Yang B, garisnya seperti ini. Sejajarnya gimana? Ya, sama. Tinggal gambar di sampingnya aja. Nah, ini. Ini yang B. Yang C lurus dia, vertikal. Yang C lurus, begini. Garis jajarnya gimana? Ya, sama aja. Nah.
Nah, tuh. Ya. Ini yang B, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan tanya. Ya, oke, Shirley. Udah. Nomor 3. Lingkarilah bagian gambar yang memuat garis sejajar. Lingkarilah bagian gambar yang memuat garis sejajar. Gambar yang A, garis jajarnya yang mana? Itu maksudnya. Ya, dilingkarin garisnya. Kan ada tiang-tiang besinya tuh. Ya. Nah, itu garis jajarnya. Ya, tiang-tiang besinya itu garis-garis jajarnya. Yang B juga ada yang garis jajar. Yang mana yang B garis jajar? Pagar-pagarnya nih. Pagar-pagarnya itu garis jajar. Beda dengan yang horizontalnya begini. Ya. Nih, di pagar kan dia ada garis yang begini. Begini. Nih kan begini. Nah, terus kan ada yang begininya nih. Ada yang di apa namanya? Di atasnya. Gini. Ya, sama ada yang di bawahnya di sini. Nah, garis yang sejajarnya mana? Ya, tinggal dilingkarin aja. Ini sejajar sama ini. Ya. Ini juga sejajar sama ini. Sama ini. Ya, sama ini. Nah, ini sejajar. Ya, itu. Nah, nomor 4. Tuliskan semua garis yang sejajar dengan garis RS. Garis RS itu sejajar dengan apa? Dengan garis DE dan garis QT, Q sama T. Jadi ada dua garis yang sejajar dengan RS. Garis DE yang pertama dan garis TQ. Ya, TQ garis yang kedua. Ya, itu. Garis FG enggak. Garis XY enggak sejajar dengan garis RS. Oke, nomor 5 terakhir. Tuliskan 3 contoh benda yang memiliki garis jajar. Coba, yang terakhir coba kalian tulis di chat jawabannya apa. Tuliskan 3 contoh benda yang memiliki garis jajar. Apa misalnya? Benda apa? Coba tulis di chat. Benda yang memiliki garis jajar. Ayo, ada yang bisa? Pensil. Pensil, tapi kalau pensilnya banyak ya, Vanessa. Pensilnya banyak. Pagar, ya. Gitar, senar gitar. Ya, senar gitar ya sejajar. Ya. Korek kuping, kok korek kuping? Korek kupingnya kalau banyak. Oh ya, ya betul Karisa. Itu kamu masih di plastik ya korek kupingnya ya, betul. Ya, pagar rel kereta api. Rel kereta api itu iya bisa sejajar, bisa juga berpotongan. Berpotongan contohnya kayak yang mana? Halaman 132. Itu ada gambar rel kereta api, tapi dia berpotongan.
di halaman 132. Nah, jadi rel kereta api itu bisa, ya, tapi nggak semuanya sejajar karena bisa berpotongan juga. Sama senar gitar. Ya, oke, betul, ya. Jadi tadi ada pagar, rel kereta api bisa lah. Ya, sama senar gitar, ya korek kuping tadi bisa kalau itu masih di plastik. Ya. Jangan cuma satu, kalau cuma satu nggak sejajar dia. Kayak pensil tadi si Vanessa. Pensil kalau cuma satu ya nggak sejajar dia. Sejajar sama siapa? Tapi kalau pensilnya banyak, ya itu baru sejajar. Ya. Oke. Halaman 131 sudah, 133 sampai dan 135 kita bahas besok. Sekarang kita tutup dulu pembelajaran kita, waktu kita sudah selesai.